Kita teruskan kajian kita di minggu lalu. Qala Abu al-Aswad, jadi Abu al-Aswad berkata, kunna 'inda Aisyah radhiyallahu anha id saqata istatun 'ala insan wa dhahibu. Ketika perkemahan, ketika itu Abu al-Aswad, kami bersama dan kami berada di samping Siti Aisyah. Saat itu posisi perkemahan yang dipakai oleh Siti Aisyah sedang roboh ala insan dan mengenai orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kodoh itu hingga orang-orang yang ada di sekelilingnya itu tersenyum dan mereka tersenyum dari kerobohan kemah itu. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, ma min mu'min yushatu bi syauqatin, tidaklah seorang mukmin itu mendapatkan betul-betul mendapatkan sebuah musibah. Mungkin saat itu ketibanan apa itu perkemahan itu tidak kecuali rafa'alahu biha hasanatan, dengan musibah itu justru Allah akan mengangkat orang tersebut dengan sebuah kebaikan, kebagusan. Wa hatta anhu biha sayyi'atan, dan Allah akan membebaskan, menghilangkan darinya sebuah kejelekan. Apabila sudah bisa dikatakan bahwa la khairun fi badanin la tusibul asqam, tidak disebut sebagai sebuah kebaikan di badanin, badan seseorang, la tusibul asqam, kalau badan itu tidak pernah ditimpa oleh rasa sakit. Jadi sakit itu bukan berarti itu benar, boleh, tapi justru orang yang sakit itu bisa luka. Jadi dikatakan la khairun fi badani, badan fisik seseorang itu tidak dianggap sebagai sebuah kebaikan. La tusibuhul asqam, menawi fisik mereka tidak pernah ditimpa oleh penyakit. Jadi justru dengan ditimpa penyakit itu mengurangi dosa, ditimpa penyakit itu menghilangkan dosa. Nah, yang bukan pernah ditimpa penyakit, jangan kemudian menimbulkan pengiran itu sampai dengan saya itu tidak pernah ditimpa penyakit. Walau khairun fi malin, demikian juga
tidak dianggap baik di dalam harta benda kita, lalu sibuhun nawahid, ketika harta benda kita ini tidak pernah diuji dengan kendala di tempat. Jadi justru ujian ini ternyata yang kira-kira memberikan guru, yang kira-kira memberikan keluhan dengan saya, itu justru menghilangkan apa itu segala persoalan kesalahan dan dosa-dosa. Wafil khabari, dan di dalam sebuah hadis Rasulullah, annal mu'mina, bahwa sesungguhnya orang mukmin itu idza kana fi inqita'in min dunya wa iqbalin 'ala al-akhirah, tatkala seorang mukmin itu hendak berpisah dengan dunia, wa iqbalin 'ala al-akhirah, dan hendak menjumpai akhirat, nuzilat alaihi malaikatun minas sama, maka diturunkanlah berbagai malaikat dari langit kepada beliau, orang mukmin itu. Baikul wujuh, dengan wajah yang berseri-seri, yang berwarna putih. Ka'anna wujuhahum, seakan-akan wajahnya para malaikat itu asyamsu, menyerupai matahari. Wa ma'ahum, dan bersama para malaikat itu membawa kafanun min akfani jannah wa kunutun min kunutil jannah. Itu membawa kafan. Kafan itu apa itu? Anggih itu berasal dari kafan surga. Wa kunutun min kunutil jannah, dan minyak wangi berasal dari minyak wangi surga. Fayajlisuna indahu, lantas para malaikat itu duduk indahu, di sisi orang yang beriman itu, muddal basar, sejauh pandangan. Summa yajibu malakul maut, lantas datanglah malaikat maut. Fayajlisu inda ra'sihi, dan malaikat maut itu duduk di samping sirahnya orang yang beriman kalau maut. Fayaqulu, lalu malaikat maut itu berkata, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah, keluarlah wahai ruh jiwa, wahai orang-orang yang nafsul mutmainnah, itu jiwa yang tenang, jiwa yang damai, jiwa yang berkenaan masalah maupun kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu dipanggil oleh malaikat maut. Fayaqulu ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah, keluarlah wahai ruh dari jiwa orang-orang yang damai, orang-orang yang hatinya tenang, yang hatinya tenteram, yang hatinya boten gadah dosa, boten gadah masalah apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irjini ila maghfiratillah, dan segera kembalilah wahai jiwa kepada ampunan Allah, wa ridwanihi, dan ridwan Allah, ridwan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sinten niku jiwa yang damai. Jiwa yang damai itu juga disebutkan dalam surah Al-Ma'idah, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang damai, jiwa yang tenteram, jiwa yang tidak ada masalah apa-apa di hadapan Allah. Irji ila rabbika, datanglah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, yang kehadiranmu itu tidak membuat engkau sungkan. Radiyah itu datang di hadapan Allah itu betul-betul legowo, karena merasakan diri tidak punya masalah apa-apa. Mardiyah, selain datang kehadiran Allah itu legowo, kehadirannya pun itu juga diridhai oleh Allah. Jadi dari nama hubungan bilang tadi, datangnya itu betul-betul legowo, tetapi kehadirannya itu juga disambut dengan penuh legowo oleh Allah sebagai tamu Allah,
yang datang kembali dengan datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jiwa yang tenang itu jiwa yang mengikuti istilah hati nurani. Jadi di dalam surat An-Nahl ayat 24 juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'lamu, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang dulu berada atau mengantarai bainal mar'i wa qalbi. Jadi antara al-mar'i mar'un itu menungso. Jadi i'lamu, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqulu, itu berada bainal mar'i wa qalbi, antara menungso lan atine. Jadi antara menungso lan atine itu ada posisi yang itu ditempati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaan kita, siapa itu manusia? Kok Allah manusia dan hatinya seakan-akan manusia berpisah dengan hati. Dan telusuri dari berbagai referensi, ternyata al-mar'i itu maksud, itu nafsu. Jadi menungso, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menempati satu posisi yang posisinya itu di antara nafsu dan hati. Untuk apa? Kalau nafsu itu cenderung kepada Allah, maka pasti nafsu itu mengikuti irama hati. Nafsu Allah hati. Nafsu, antara nafsu dan hati itu ada Allah. Jadi kalau diluruskan nafsu Allah hati. Jadi kalau nafsu itu mengikuti irama Allah, perintahnya Allah, maka nafsu itu pasti masuk dalam kecenderungan mengikuti hati nurani. Kalau nafsu itu mengikuti Allah dan mengikuti hati nurani, maka semua yang digerakkan oleh hati nurani pasti itu segala aktivitas yang diridhoi dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mawon mengukurnya bahwa aktivitas kita itu disenangi oleh Allah atau tidak, itu adalah tergantung kepada apa? Kepada bisikan hati nurani global. Jadi kalau hati nurani itu sudah berbisik, ini tidak baik, tidak diperlukan. Karena hati nurani itu sudah mental, sudah dipijarkan berbuat. Karena itu Allah Rasulullah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jasad manusia itu mudghatun, terdapat satu gumpalan daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Ketika gumpalan daging itu baik, maka seluruh ujur tubuh bagian manusia itu akan mengarah kepada kebaikan. Wa idza fasada, sebaliknya, ketika gumpalan daging itu rusak, jelek, fasada jasadu kullu, seluruh anggota tubuh kita juga menjadi jelek. Ala, kata Rasulullah, ingatlah, wahiyah al-qalbu, bahwa yang dimaksud dengan gumpalan daging itu adalah al-qalbu, hati nurani. Kenapa disebut nurani? Nurain itu buat cahaya. Hati nurain itu buat cahaya. Jadi cahayanya itu betul-betul tidak akan luput dengan jika mengikuti bisikan hati. Jadi hati Allah dan nafsu, nafsu Allah dan hati. Jadi nafsu itu netral. Nafsu itu netral. Kalau nafsu itu condong kepada Allah, maka larinya adalah kepada bisikan hati nurani. Tapi kalau nafsu itu condong kepada setan, condong kepada iblis, maka larinya nafsu itu kepada al-hawa. Al-hawa itu sebuah tindakan yang pasti menyebabkan
menyebabkan manusia itu tersungkur, jatuh lebih rendah dibandingkan dengan binatang. Terus sebelah kiri, sebelah kanan itu nafsu Allah dan hati, sebelah kiri itu ada nafsu iblis dan al-hawa. Fa'amma man khafa maqama rabbih, adapun manusia, fa'amma man, adapun menungso, khafa sing rasa wedi, maqama rabbih, atas kebesaran rabbih Tuhannya. Sapa wong sing merasa takut atas kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, lalu kemudian sakit mengendalikan nafsunya dari al-hawa, keterjatuhan, sakit mengendalikan nafsunya dari kecondongan menuju hawa, fa'innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggal. Jadi intinya ini, nek wedi karo Allah, berarti kan nafsu itu mengikuti Allah. Karena mengikuti Allah, maka wanahan nafsa 'anil hawa, maka nafsu itu cenderung mengendalikan nafsunya dari keterjebakan pada hawa. Kalau dikendalikan tidak jatuh kepada hawa karena takut kepada Allah, maka larinya ke kanan. Nafsu, Allah, berarti al-qalbu, dijadikan oleh Allah, fa'innal jannata, maka sungguh surga itu dia ma'wa, sebagai tempat kembali, tempat tinggal. Dalam surah yang lain disebutkan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka semua itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Jadi orang yang beriman dan beramal saleh itu mereka semua adalah sebaik-baiknya makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim, maka balasan mereka di sisi Tuhannya adalah jannatu adnin, yaitu surga adn, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah surga itu sungai-sungai yang sangat indah sekali. Khalidina fiha abada, orang yang beriman dan beramal saleh itu akan berada di surga yang namanya pun jannatu adn, surga adn itu khalidina fiha abada, kekal selamanya. Di situ itu kekal selamanya. Nah, posisi orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang menempati surga dalam posisi kekal selamanya itu disertai dengan perasaan bahwa khalidina fiha abada radhiyallahu anhum, radhiya wasridha sapa Allah Allah anhum dumatan, yang beriman dan yang beramal saleh. Jadi Allah itu ridho, legowo ditamoni oleh orang yang beriman dan amal saleh. Rumah besarnya itu ditempati oleh orang yang beriman dan beramal saleh selama-lamanya. Itu bisa Allah itu ridho. Tidak ada perasaan kok menjadi rumah itu kok tidak. Memang rumah surga itu dibangun oleh Allah untuk menyediakan orang yang beriman dan beramal saleh sebagai tempatnya. Karena itu radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka, wa radu, dan mereka pun juga ridho anhu, dimakan Allah. Jadi radhiyallahu anhum wa radu, balik kan orang yang beriman dan beramal saleh, dan orang yang beriman dan beramal saleh pun juga ridho anhu, dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kalimat yang demikian itu
adalah surga yang dipakai selama-lamanya itu liman memang dipersiapkan kedua wong khosiyah yang takut Rabbahu Subhanahu dari kalimat khosiyah Rabbah. Yang demikian itu memang dipersiapkan oleh Allah di mana tiang-tiang kelompok tiang-tiang engkang dari rasa hati di mana Tuhan itu insya Allah jamaah makin istiqlal alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan itu insya Allah program dengan dia termasuk kategori dan golongan itu yang akan disebut ya ayat Tuhan nafsu. Nafsunya itu tidak masuk di dalam al-hawa, tapi nafsu yang mengikuti Allah dan masuk di dalam hati nurani itu sudah nafsu yang sudah dikendalikan, sehingga nafsunya itu sudah nafsu yang damai, nafsu yang tenang, nafsu yang bukan masalah nopo-nopo. Nafsu yang ngoten niku dinamakan nafsu apa? Nafsu mutmainnah. Sing dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala besok bukan ya ayyuhal muslimun, bukan, tapi yang dipanggil itu nafsu. Karena nafsu itu kata lain dari al-mar'u manusia. Jadi dipanggil ya ayyuhan Tuhan nafsu, wahai jiwa. Tapi jiwanya itu sudah diidentitas khusus oleh Allah yang namanya itu jiwa yang mutmainnah. Bukan nafsu saja, nafsu yang jelek bukan. Yang jelek itu kan ketut dan al-hawa kalau. Tapi nafsu yang ketut dimakan ajaran Allah itu juga nafsunya disebut nafsu mutmainnah, yang disediakan panggonan dan tempatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, Allah berkatakan qala alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fatakhruju." Akhiripun setelah kita kalau malaikat maut pada bisu duduk indah raksihi di samping sirahipun orang yang beriman payakul, lajeng malaikat maut itu ngendika, "Ukhruji metu sira wahai ruh, ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang damai, rijin ila maghfiratillah, dan segera kembali ke ampunan Allah, wa ridwanihi, dan ridhonya." Qala alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fatakhruju," lantas setelah dipanggil oleh malaikat maut kalau mau, "Fatakhruju," roh itu segera keluar. "Wa tasilu min badanihi," dan roh itu "wa tasilu min badanihi," dan kemudian mengalirlah dari badannya orang yang beriman kalau mau, "Kama tasilul fitrah minas saqa," sebagaimana mengalirnya sebagian tetesan dari sebuah air. Jadi ngalir kayak tetesan janin ngoten. Ngalir apa itu? Mengalirnya ruh yang keluar dari badan manusia itu seperti tetesan air yang ngalir. Payak kudunaha, langsung para malaikat itu mengambilnya ruh itu, payak do'unaha, dan meletakkan roh itu ala ma fi aydihim, di atas apa? Aydihim, di atas kedua tangan. Jadi itu diambil oleh malaikat dan diletakkan roh itu oleh malaikat di atas kedua tangannya itu. Wa yudarrijunaha fi tilkal atfal, lakin roh walau yudarrijunaha dibungkus oleh malaikat di tilkal atfal dengan menggunakan kafan untuk surga. Wa yakhruju minha rihun karihul misk, langsung keluar minha dari ruh sing pun dibungkus kali kain kafan surga, keluar apa? Rihun bau,
karifil miski, seperti baunya minyak wangi yang sangat harum sekali. Waqala alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma yas'aduna 'ala malaikatin." Para malaikat itu tidak segera naik di atas para malaikat yang lain, kan malaikatnya banyak sekali. Tidak segera naik. Illa kecoba kalau malaikat-malaikat itu pada diskusi, pada dialog diskusi kali sama malaikat. Mahadami apa ini? Apa sih? Kejadian bau yang sangat indah dan sangat wangi. Itu bau apa? Fayakuluna, langsung para malaikat itu menyimpulkan dan mengatakan, hadihi ruhu lain. Ini adalah baunya ruh dari sipulan kita. Jadi malaikat itu menyebutkan tulang itu dengan yadkuruna fi ahsani asma'ihi. Para malaikat itu menyebutkan nama sipulan itu di ahsani asma'ihi, dengan sebutan nama yang terbaik kalian. Ini bau ruhnya siapa? Ini bau ruhnya kalian siapa? Yang mulia yang ini. Allati bida'a biha fid dunya, sebagaimana panggilan yang terbiasa dipanggil di dunia. Wa idza intahau biha, dan ketika para malaikat sudah akhir dan sudah selesai membawa ruh itu ila sama, setelah dibungkus dengan kain kafan surga, sehingga keluarlah bau wangi. Itu banyak ya orang-orang yang tiba-tiba si mayatnya itu masih belum dikubur, tahu-tahu di sekelilingnya itu ada bau yang sangat harum, tetapi harumnya itu unik, tidak pernah terjadi di sebuah dunia. Wangi yang khusus itu jangan-jangan adalah ruh yang sudah dibungkus dari kafan surga itu. Jadi baunya itu keluar. Sampai malaikat itu berdiskusi, itu sesungguhnya bau apa yang sangat luar biasa. Kita menyebutkan itu adalah baunya ruh sipulan yang ahli surga, yang ruhnya itu baru dibungkus dengan kain kafan. Sehingga sebutan para malaikat terhadap orang tersebut dengan menyebutkan kalimat yang sangat luar biasa, istimewanya orang itu. Wa idza intahau biha, dan ketika para malaikat sudah sampai dan sudah selesai membawa roh itu ila sama, menuju kepada langit, istaftahu, maka para malaikat itu minta, memohon kepada Allah agar dibukakanlah sebuah pintu langit. Fatuftahu lahum abwaabus sama, lantas dibukakanlah untuk para malaikat itu pintu-pintu langit. Wa yusayyi'uha min kulli sama'in malaikatun, dan para malaikat itu mengiringi roh itu dari setiap tahapan langit. Hatta yantahau biha ila sama, sampai berakhirnya roh itu menuju pada langit yang sabtu. Begitu roh itu sampai langit sabtu, bila ada munadin min qaumillah, maka terdengar sebuah seruan panggilan yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seruan itu berbunyi, uktubu, wahai para malaikat, tulisan. Uktubu, kita bahu, tulislah wahai para malaikat, kita bahu amalnya orang ini. Ini dicatat, orang itu akan ditetapkan di sebuah surga yang paling tinggi. Panggilan kalau sudah ada orang yang meninggal, itu disilahkan doa. Yang pertama doanya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu doanya mendoakan agar si mayat itu balik rohnya dimakan Allah. Sampai bukan balik dimakan Allah.
Jadi dia lurus. Doa yang kedua, Allahumma ja'al, ya Allah, dan dosakan ya Allah kita bahu catatan amal pun yang menyerok ini. Allah ja'al kita bahu fi al-jiddi waqtubuhu wa indaka minal muhsin waqtib lana walahu ya rabbal alamin. Doa yang kedua setelah maut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu diucapkan. Itu doa yang khusus, memang doa ini pun yang disabdakan oleh Rasulullah agar semua umat itu terselamatkan dan semua umat itu Rasulullah yang beriman itu ditempatkan. Rasulullah itu berdoa ditempatkan di sebuah tempat surga, dan surga pun juga surga yang paling tinggi. Jadi itu muncul sebuah seruan di langit 7 itu, Sabtu itu, seruan itu datang dari sisi Allah, yang dimana seruan itu adalah Allah memerintahkan kepada malaikat, uktubu, catatlah wahai para malaikat, kita bahu catatan amalnya orang itu, orang yang beriman ini, bi'illiyin, di sebuah surga yang tertinggi. Setelah engkau catat, wahai malaikat, warudduhu, segera kembalikan roh itu ilal ardi, jumatan bumi. Nah, wis dimi'rajkan sampai langit 1, 2, 3 sampai 7, ketemu Allah, dan Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mencatat amalnya sebagai kelompok orang-orang yang berada di surga yang tertinggi. Warudduhu, lantas Allah memerintahkan kepada malaikat kembali, warudduhu, segera kembalikan malaikat akan orang yang beriman itu ilal ardi, ke bumi. Fa innahu, karena sesungguhnya kulika, orang yang beriman itu, menungso itu, kulika diciptakan minha, dari bumi. Kama bayyanahu, sebagaimana yang Allah telah menjelaskannya, yaqulu dalam firman Allah Ta'ala, minha khalaqnakum, dari tanahlah aku telah menciptakan panjenengan sedaya, wa fiha nu'idukum, dan di dalam tanah itu pula aku akan kembalikan menungso roh manusia itu, wa minha nukhrijukum, dan berasal dari tanah pula nanti akan aku bangkitkan kembali manusia itu, taratan ukhra, atau gelombang yang kedua yang disebut dengan yaumul hisab, dari kebangkitan. Jadi setelah digawa di langit 7, dicatat oleh malaikat atas perintah Allah menjadi catatan amal yang terbaik, sehingga diposisikan di surga yang paling tinggi, lalu sehingga disuruh mengembalikan ke bumi, karena memang tempatnya di bumi. Qala alaihi salam, Rasulullah bersabda, fayarudduna ruhahu, lalu para malaikat itu mengembalikan ruhnya orang yang beriman itu ila jasad ini, dibalik ini wonten jasad. Jadi jasad itu mesti dimakamkan ke makam dulu di lebur. Banyak tinggi malaikat lajeng roh itu, roh yang beriman itu didatangi oleh 2 malaikat menghibur yang menakutkan. Fayujan lisani, lajeng 2 malaikat itu menunjukkan mayat itu, fayakulan, lajeng 2 malaikat itu bertanya lalu kepada si mayat itu, man rabbuka, siapa Tuhanmu, bila akhiri, sampai akhir. Fayakulan, kemudian dua malaikat itu bertanya lagi lalu kepada mayat itu, maka qulu fi hadzal rajul, maka qulu fi hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum, apa yang engkau katakan, apa yang engkau sampaikan, katakan fi hadzal rajul, tentang seseorang alladhi bu'itsa fikum, yang telah diutus di kalangan kalian, yakni Muhammad dan Nabi Muhammad.
apa yang kau katakan kepada seseorang yang diutus oleh Allah di muka bumi ini yang bernama Muhammad? Itu pertanyaan dari dua kandidat. Fayaqul, lakin mayit itu menjawab, huwa Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Unzilal Qur'an wa alaihi, di mana Al-Qur'an telah diturunkan kepadanya. Wa amantu bihi, atas dasar itulah maka aku beriman kepada Muhammad dan kepada Al-Quran itu. Wa saddaqtuhu, lakin aku membenarkannya bahwa Al-Quran itu memang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Fa yunadi minas sama, saat itulah maka ada seruan dari langit. Seruan dari langit itu pasti ja'a minallah, datang dari Allah. Seruannya berbunyi, Sadaqa abdi, malaikat, hambaku itu benar. Ngomong seperti itu, bicara seperti itu tidak benar. Fa'afrishu lahu firasan, karena itu segera hampakan kepadanya untuk dia firasan, kasur yang mewah, minal jannati, yang diambilkan dari surga. Wa albisuhu libasan minal jannah, dan segera beri pakaian si mayat itu dari pakaian yang berasal dari surga. Waftahu lahu baban minal jannah, dan segera bukakan satu pintu surga. Alaihi salam, lakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ya'tihi min rihiha wa tayyibiha, lakin datanglah kepada si mayat itu setelah dilakukan oleh malaikat, diberi kasur yang mewah dari surga, pakaian yang sangat luar biasa dari surga, dan dibukakan pintu surga untuknya. Lakin Rasulullah bersabda, wa ya'tihi min rihiha wa tayyibiha, lakin datanglah pada si mayat itu sebuah bau yang sangat harum dan keindahan-keindahan serta kebagusan-kebagusan. Wa yuwassi'u lahu qabrahu, dan langsung malaikat itu memperluas lahu kepada si mayat itu qabrahu atas kuburan. Jadi kuburan itu diluaskan muddal basar, sepanjang pandangan, dan sejauh pandangan itu akan dengan lihat pantai itu, sejauh pandangan itu lupa. Jadi tidak ada lagi apa itu kubur di mata mayat itu. Dia tidak sepertinya tidak berada di dalam sebuah kubur karena sangat luas. Tapi di situ disediakan firas, kasur yang mewah, tapi pakaian yang indah, bau yang sangat harum, surganya sudah dibukakan. Jadi hakikat pun di alam barzakh itu tidak awalu akhirat tidak dirasakan. Kemudian kedua malaikat itu berkata lahu kepada si Nabi Rasulullah. Muddal basar, qala alaihi salam, Rasulullah bersabda lagi, "Tsumma ya'ti rajulun hasanul wajhi." Setelah itu datanglah seseorang hasanul wajhi, dengan wajah yang sangat indah. Wasiyahu tayyibur rih, dan dengan berpakaian yang sangat berbau harum. Fayaqulu lahu, lakin pemuda yang berwajah sangat tampan dan berpakaian sangat harum itu berkata kepada si mayat yang sudah disediakan kasur, disediakan surga, berkata kepada mayat, "Ubashiru, aku akan memberi kabar gembira kepadamu. Alladzi yasurruka, dengan sebuah kabar yang membahagiakan kamu." Kabarnya apa? Hadza yaumukal ladzi kuntu tu'adu bihi. Ini adalah harimu. Ini adalah harimu. Alladzi kuntu tu'adu bihi, yang telah dijanjikan untukmu. Fayaqulu lahu, lakin berkatalah mayit lahu kepada
pemuda yang tampan dan berpakaian sangat halus. Man anta, siapa kamu itu sebenarnya? Yarhamukallahu ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmati kamu, wahai pemuda yang tampan dan pemuda yang berbau sangat halus. Mudah-mudahan Allah merahmati. Ma ra'aitu fid dunya ahsana minka. Selama aku di dunia, aku belum pernah melihat seorang pemuda yang tampan engkau, yang berakhlak mulia engkau. Fayaqulu lahu, lalu pemuda yang tampan itu menjawab kepada si mayit, siapa engkau? Pertanyaan si mayit tadi kan, siapa kamu? Dia lalu menjawab, ana amaluka sholih. Aku adalah amalmu yang sholih. Ternyata amal itu bisa tampil di hadapan. Fayaqulu ya Rabb, lakin mayit itu berkata, bermohon, ya Rabb, wahai Tuhan kami, aku bisa kapan kita dengan kiamat ini? Hatta anji'a ila ahli, sehingga aku ada kesempatan sedikit untuk pulang ke keluarga. Jadi berarti waktu bermain turun lagi itu cepat sekali. Jadi tinggal jasate tapi wonten itu cepat naik. Kalau itu sebagai ruhnya orang yang beriman, kalau pasti turun lagi. Turun itu masuk dan jasadnya bisa dibawa di kubur tadi, masuk dan dimasukkan di dalam jasad. Jadi ternyata rohnya masih berkeinginan untuk pulang kembali. Ya wahai Tuhanku, aku bisa kapan dengan kiamat datang, hatta arji'a ila ahli, sehingga aku sempat untuk menyempatkan pulang kembali di dalam keluarga. Qala alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa in kana min ahli syaqawa, jikalau mayit itu termasuk dari ahli syaqawa, ahli celaka, fa idza hadarul maut, tatkala ia didatangi dengan malaikat maut, yudila alaihi malaikatun minas sama, maka sebaliknya itu ketika si mayit itu termasuk ahli syaqawa. Kalau yang di atas tadi ahli sa'adah, mayit yang kelompok berbahagia. Kalau ini mayit yang kelompok syaqawa, celaka. Tidak hadarul maut, tatkala si mayit itu didatangi oleh malaikat maut, yunzila alaihi malaikatun minas sama, maka diturunkanlah malaikat dari langit kepadanya, kepada si mayit itu. Wa ma'hum libasun minal azab, dan malaikat maut yang diturunkan kepadanya dari langit itu membawa pakaian siksa. Fayajlisuna ba'idan minhu, lakin para malaikat maut, ya, malaikat yang didatangkan dari langit yang membawa pakaian siksa kalau mau duduk jauh dari mayit itu. Tsumma yajibu malakul maut, kemudian datanglah malaikat maut. Jadi kalau rombongan malaikat banyak dari langit yang membawa pakaian azab, itu duduknya agak jauh dari mayit. Lalu kemudian datang lagi malaikat yang namanya malaikat maut. Fa'yat siswa indaram sini, dan malaikat maut itu duduk di samping kepalanya. Fa'yakulu, lakin malaikat maut tadi berkata, apa ini nyopo di calon mayit, ya ayyatuhan nafsul khabithah, bukan nafsul mutmainnah, tapi nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek, jiwa yang jahat, ukhruji ila sakhatillah, keluarlah engkau wahai jiwa roh yang jelek, ila sakhatillah, menuju kepada kemurkaan Allah Ta'ala. Wala alaihissalam, Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fatafarraqa ruhuhu," maka rohnya itu berpisah nih jasad dengan jasadnya. Fatastakhriju ruhahu min badanihi, maka keluarlah rohnya itu dari badannya. Kama yastakhriju suhud minal thawb al-mablul, sebagaimana keluarnya roh itu dari perasan pakaian yang basah, pakaian yang basah itu kan betapa susahnya keluarnya roh. Yaitu diperes, airnya diperes dari pakaian yang basah. Faidah kharadat min jasadihi, dan ketika roh itu keluar dari jasadnya, la'anahu kullu syai'in laqihu baina sama wal ardi, maka roh yang keluar dari jasadnya itu dilaknat oleh semua makhluk yang dia jumpai, mulai dari langit sampai ke bumi. Fayasma'uhu kullu syai'in, dan semua makhluk mendengarkan laknat itu yang disampaikan kepada si mayat itu. Illa taqalain, kecoba sing boten krungu sinten menuntolan ini betul laknat semua makhluk pada mayat itu. Fayas'aduna biha ila sama, lakin malaikat-malaikat itu naik membawa roh itu ke langit dunia. Faidah wasalu biha ila sama, dan tatkala para malaikat membawa roh ke langit dunia tadi sudah sampai, ughliqat dunaha bersama, maka pintu langit setelahnya itu ditutup, betul sakit lewat. Fayunadi munadin min qabli rahman, lakin muncullah sebuah panggilan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman. Rudduhu, malaikat sudah ditutup, tidak bisa menuju langit sampai ke langit 7. Di langit pertama saja sudah ditutup, balik kok malaikat bawanan roke menungso sing elek kalau lambat ini kepada tempatnya. Pada ujungnya ila qabrihi, lakin para malaikat itu mengembalikan roh itu ke kuburnya. Fayatihi munkarun wa nakirun, lakin didatangilah si mayat itu oleh dua malaikat munkar dan nakir. Min ahwali ma yakunu minal ahwal, dengan keadaan yang sangat menakutkan. Wa aswatuhu mafarrahum, dan suaranya seperti apa? Wa absaruhuma al-barqi, dan pandangannya seperti kilat al-khatib yang menyambar. Wa yuharriqanil ardha, dan kemudian dia membelah bumi di aniyatiha dengan taringnya. Kemudian bisa lebih melangkah sebuah malaikat itu menunjukkan si mayat. Fayatulan lahu, dan bertanya kepada si mayat itu, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqulu, maka mayat yang disebut sebagai nafsu khabisah, jiwa yang jelek tadi, menjawab, la adri, aku tidak tahu siapa Tuhanmu. Fayunadi min janibil qabr, lakin ada panggilan dari sisi kubur itu. Ada juga malaikat munkar dan nakir, pukullah dia. Dari siapa itu suara itu? Dari Allah. Fayudar ini, lakin kedua malaikat itu memukulnya si mayat itu makma'atan min hadidin, dengan kodro dari besi yang sangat besar. Lau istama al-khalaiq kulluhum, seandainya seluruh makhluk yang ada di bumi itu dikumpulkan, lam yakubuha, mereka tidak kuat untuk mengangkat godol itu malaikat Allah. Wa yastahilu minha qabrahu naran, dan dari arah kuburnya itu menyala naran api. Fayat mampu watakkan berillahu, dan seluruh tulang-tulangnya berceceran dan berhamburan. Mayatiki rajulun, lakin datanglah seorang laki-laki qawiyul wajhi, yang berwajah yang berwajah jelek, muntadurid, yang berbau tidak enak. Fayaqulu, dan dia berkata, jazakallahu syarran, mudah-mudahan Allah membalasmu dengan balasan yang
jelek. Siapa itu sesungguhnya? Adalah amal yang jelek yang memiliki. Mudah-mudahan karena perbandingan itu investasi amal kekainan bertahap sedikit sesuai amal kekainan itu, baik amal yang diperintahkan secara makhluk ini berupa ibadah makhluk maupun amal yang diperintahkan secara muamalah ibadah sosial. Perbandingan itu adalah kekainan itu insya Allah posisinya seperti yang di atas bawah. Dan mudah-mudahan kesehatan ini bisa menjadi media untuk senantiasa mendekatkan keluarga dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.